setiap doaku. Kadang tak sesuai dengan harapanku. Apakah doaku tak punya kuasa? Tuhan ampuni aku yang terlalu cepat kecewa. Kadang tak bisa, kadang tak sesuai dengan apa yang ku minta. Tuhan tolong ampuni aku yang pernah meragukan kuasa-Mu. Jangan jauhkan aku Tuhan dari kasih-Mu. Jangan lepaskan aku Tuhan dari cinta-Mu. Baru ku sadari setelah apa yang ku rasakan kini. Sekarang ku mengerti akan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah Kau beri beban di pundak yang salah. Tuhan ampuni aku yang terlalu cepat kecewa. Kadang tak bisa, kadang tak sesuai dengan apa yang ku minta. Tuhan tolong ampuni aku yang pernah meragukan kuasa-Mu. Jangan jauhkan aku Tuhan dari kasih-Mu. Jangan lepaskan aku Tuhan dari cinta-Mu. Jangan jauhkan aku Tuhan dari kasih-Mu. Jangan lepaskan aku Tuhan dari cinta-Mu. Jangan lepaskan aku Tuhan dari cinta-Mu. Jangan lepaskan aku Tuhan dari cinta-Mu. Mengucap syukur buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Lepaskan kami Tuhan dari apa yang jahat, dan penuhilah kami, baharuilah kami dengan kasih. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang melawan kehendak-Mu. Bapa, kami tidak mau berpaling dari kasih-Mu, sebab kasih-Mu sudah terlalu besar di dalam kehidupan kami.
Bapa, kami rindu untuk memilih Engkau. Kami rindu untuk tidak keluar dari janji-janji dan kasih. Kami mau tinggal di dalam kasih-Mu sebab kasih-Mu menyelamatkan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, kami rindu kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Segala roh-roh yang hendak mengganggu jalannya ibadah pada saat ini kami tolak dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat GSC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kami di dalam perenungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini tentang bagaimana kasih yang mengalahkan dunia, iman yang mengalahkan dunia. Firman Tuhan katakan di Injil Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Injil Yohanes adalah Injil yang dituliskan oleh murid Yesus yang paling dia kasihi, yaitu Rasul Yohanes. Nah, saudara, Rasul Yohanes juga menuliskan kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Surat Rasul Yohanes ini kepada jemaat-jemaat Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Yohanes ini merupakan surat-surat yang berisi dasar-dasar yang kuat tentang kasih kepada Allah. Dan saudara, kasih kepada Allah berarti juga kita mengenal Allah, kita tinggal di dalam kasih-Nya, dan kita memilih untuk mengutamakan kasih Tuhan. Dan kita tidak tinggal dalam dosa. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena cinta Allah yang begitu besar, maka kita percaya. Dan ketika kita percaya, kita tidak binasa. Dan akibat dari kita percaya, kita tidak binasa dan kehidupan kekal menjadi bagian kita. Nah, itu yang harus kita jaga. Itu dalam Yohanes 3 ayat 16. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata seperti ini. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ya, kasih Kristus Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi saudara, kasih Kristus Dia berikan kepada kita, kita juga harus menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Itulah kasih. Dan kasih yang mengalahkan dunia. Tetapi bagaimana mungkin kita dapat menyerahkan nyawa kita kalau kita terus-menerus jatuh di dalam dosa? Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kemarin kita sudah belajar tentang firman Tuhan dari 2 Petrus ya saudara, 2 Petrus 1 hingga 2 Petrus 3. Kita juga belajar dari 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2. Di sana kita belajar bahwa untuk luput dari hawa nafsu dunia yang menyesatkan, kita perlu sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan. Nah saudara, di dalam Injil Yohanes dikatakan kasih Tuhan begitu besar supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16, Kristus sudah mengasihi kita, kita juga mengasihi dengan cara menyerahkan nyawa kita. Namun saudara, kalau kita mengasihi, tapi kita masih terikat dengan dosa, kita tidak pernah akan mampu mengasihi. Makanya ada orang yang bertanya, Tuhan sudah mati bagi kita, itu sebabnya kita juga mampu mengasihi sesama kita. Tetapi mengapa kita tidak mampu mengasihi sesama kita? Karena kita belum beres. Urusan dengan hati, urusan dengan dosa, kita belum beres. Makanya saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, maka pada pagi hari ini mari kita akan merenungkan sabda firman Tuhan dari Injil Yohanes. Saudara, kita mau beres urusan kita dengan Tuhan. Kita mau beres urusan kita dengan dosa. Karena masalah terbesar di dalam dunia ini adalah masalah dosa. Masalah terbesar di dalam dunia ini adalah urusan dosa. Kalau kita beres dengan urusan dosa, maka kita bisa mengasihi sesama kita. Kalau kita beres dengan urusan dosa, maka kita bisa kembali mengasihi Tuhan. Kalau kita beres dengan urusan masa lalu kita, maka kita bisa memberikan apa yang Tuhan mau. Karena kita belum beres dengan masalah dosa, makanya itu kita khawatir, takut, tertekan. Kita menghadapi berbagai macam masalah-masalah, masalah keuangan, masalah hubungan, masalah perpecahan, masalah perselisihan, percekcokan dengan semua orang. Karena ada satu urusan yang belum selesai, yaitu urusan dosa. Bukankah Yesus sudah menyelesaikan urusan dosa? Tetapi mengapa orang Kristen, orang percaya belum juga selesai dengan urusan dosa? Saudara, itu semua kenapa belum selesai? Karena tergantung dari masalah pengenalan kita dengan Tuhan. Pengenalan, pikiran, perkataan kita yang belum sungguh-sungguh mengenal tentang Tuhan. Jikalau kita sungguh-sungguh mengenal tentang Tuhan, maka urusan-urusan dosa itu selesai. Jika urusan dosa selesai, maka urusan-urusan yang lain juga pasti selesai. Saudara, hari-hari ini kita banyak melayani jemaat-jemaat kekasih Tuhan
Ada 3 masalah besar yang saya rasa banyak sekali dihadapi oleh jemaat yang kami layani, baik itu konseling maupun itu pelayanan-pelayanan doa. Yang pertama itu masalah rumah tangga, kejatuhan dari pihak istri maupun pihak suami. Jadi masalah rumah tangga. Yang kedua, masalah finansial, masalah keuangan. Yang ketiga, masalah sakit penyakit. Dan ini semua orang-orang mencari Tuhan dengan 3 pokok urusan masalah yang ini, saudara. Namun saya mau katakan bahwa akar dari segala sesuatu itu adalah dosa yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita sudah lahir baru, kita sudah Kristen, kita sudah menerima Roh Kudus, apa mungkin orang percaya masih bisa terikat dengan dosa? Bukankah Roh Kudus sudah memberikan kita kuasa? Bukankah orang percaya ketika kita menerima kuasa, mengusir setan demi nama Tuhan, bahkan minum racun maut, kita tidak akan keracunan, saudara? Tapi mengapa orang Kristen masih bisa terbelenggu? Mengapa orang Kristen masih bisa terikat? Pada pagi hari ini kita mempertanyakan firman Tuhan. Kasih Allah begitu besar, oleh sebab Ia telah mengalahkan dunia. Mengapa orang Kristen masih bisa terikat? Mengapa orang percaya masih bisa terbelenggu dengan dosa? Pagi hari ini firman Tuhan dari 1 Yohanes 2 hingga 1 Yohanes 3 dan juga 2 Yohanes 1 dan 3 Yohanes 1. Ada satu kebenaran firman yang kita ingin belajar bersama-sama. Mengapa orang percaya masih bisa terikat dan terus-menerus jatuh ke dalam dosa? Mengapa orang percaya masih terbelenggu, masih tidak bebas, masih terikat dengan berbagai-bagai dosa dan kejahatan? Mari kita baca di dalam 1 Yohanes 3, saudara, ayat 6 dan seterusnya. Ayat 6 dan 7, 8 dan 9 berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Sampai di sini, saudara, ketika kita membaca ini, berarti orang Kristen pasti tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena tetap berada di dalam Dia. Pertanyaannya, kenapa masih berbuat dosa? Jawabannya ada di kalimat yang pertama. Mungkin tidak tetap berada di dalam Dia, akibatnya berbuat dosa lagi. Saudara, orang yang berbuat dosa lagi berarti tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Kalau kita katakan kita mengenal Dia, tapi kita masih berbuat dosa, berarti kita tidak mengenal Dia. Saudara, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Wah, ini lebih lagi, saudara. Berarti orang percaya kenapa masih berbuat dosa? Berarti masih ada, iblis berbuat dosa dari mulanya. Orang yang masih tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Ada bagian dari dirinya yang dia belum lepaskan. Ada ikatan dosa, ada perjanjian dengan iblis yang dia tidak mau relakan begitu saja. Itu sebabnya kenapa orang Kristen yang masih terikat, jatuh bangun di dalam dosa, tidak mampu melayani, tidak bisa bersyukur, tidak bisa menyebut nama Tuhan Yesus dengan properly, dan dia tidak bisa mengalahkan dunia, dia tidak bisa mengalahkan dosa. Ada kuasa iblis yang masih bekerja di dalam dia. Pertanyaannya kenapa? Kenapa masih ada? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kata kuncinya adalah percaya. Orang Kristen dibenarkan hanya karena percaya. Jadi kalau saudara percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, otomatis saudara ada di dalam Dia. Tetapi kalau kaki setengah saudara, ada bagian dari hidup saudara yang masih mempercayai kuasa iblis, yang masih memberikan diri terhadap kuasa iblis, buka celah dan masih memberikan ruangan kepada si iblis. Firman Tuhan katakan kok, jikalau rumah itu sudah dibersihkan dan kosong, maka roh yang pernah ada di sana, dia katakan, saya pernah tinggal di sana, dia akan kembali lagi di sana. Jadi saudara, kenapa orang Kristen masih bisa terikat? Karena dia berikan ruangan, dia berikan celah kepada iblis. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan dosa kalau tidak karena inisiatif dari iblis. Nah, kalau kita beri ruangan kepada iblis, iblis berbuat dosa dari mulanya dan kebiasaan dia adalah melakukan dosa. Kalau orang percaya masih melakukan dosa, artinya dia memberikan ruangan kepada iblis. Dia memberikan ada salah satu ruangan di dalam dia untuk iblis di sana. Mungkin awalnya cuma celah. Lama-lama ketika dia berikan ruangan yang lebih besar lagi, iblis berkuasa. Dan ketika dia menguasai area-area di dalam hati,
maka tidak ada seorang pun, firman Tuhan katakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Seseorang akan memilih apakah dia akan tinggal dalam pekerjaan iblis atau dia akan tinggal dalam pekerjaan roh. Seseorang tidak dapat melakukan pekerjaan roh kalau dia masih melakukan perbuatan-perbuatan daging. Perbuatan daging telah nyata. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruhan, perselisihan. Mengapa orang Kristen masih bisa berbuat dosa? Karena dia beri ruangan kepada iblis. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudaraku, Tuhan datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Jika masih ada perbuatan iblis di dalam diri seorang manusia, harusnya kita kerjasama dengan Tuhan, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Tetapi kenapa iblis masih bisa bercokol? Kita terus beri ruangan kepada iblis. Ayat 9, garis bawahi baik-baik. Ini kita mau menyelesaikan urusan dosa. Dan urusan dosa adalah urusan yang paling mengakibatkan masalah di dalam kehidupan orang percaya. Saudara mau terus berbuat dosa? Katakan kepada masalah, welcome. Tapi kalau saudara mau berhenti berbuat dosa, mau menghentikan pekerjaan iblis di dalam ruangan hidup saudara, maka saudara akan mengalahkan dunia. Baca dengan baik dan benar di dalam ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah artinya lahir baru, lahir dari pekerjaan roh, lahir dari air, roh, dan darah Kristus. Dia tidak berbuat dosa lagi. Kenapa tidak berbuat dosa lagi? Benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan saudara ini, ia tidak dapat berbuat dosa lagi karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, apakah Anda terikat? Lepaskan hidupmu dari segala keterikatan. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara, pekerjaan roh gampang. Kita baca saja di dalam kebenaran firman Tuhan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Pekerjaan iblis juga gampang. Kita baca saja di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga 20 bahwa sesungguhnya perbuatan-perbuatan daging telah nyata. Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, pencuri, pemburi, pembunuh, pendusta tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Perzinahan, percabulan itu tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Sesederhana itu, ketika itu masuk di dalam pikiran kita, mana yang baik, mana yang benar, kita hentikan saja, kita tidak beri ruangan di dalam hati kita, maka pekerjaan iblis akan berhenti sampai di situ. Tetapi kenapa pekerjaan iblis bisa sampai merasuki orang-orang percaya? Karena kita beri kesempatan. Sedangkan firman Tuhan katakan jangan beri kesempatan kepada iblis. 1 Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika hati kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Nah, indikatornya juga, saudara, ada di dalam hati. Hati itu ada Tuhan di dalam. Jika hati kita dituduh, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Jikalau hati kita dituduh, kita boleh bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa benar saya melakukan ini? Apa benar saya jahat kepada saudara saya? Apa benar saya membenci saudara saya? Maka Tuhan akan
menerangkan itu di dalam hatimu. Lalu engkau mendapatkan ketenangan jika Tuhan berkata, tidak nak, engkau telah melakukan apa yang benar. Saudara, yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita punya keberanian percaya kepada Allah dan mendekat kepada Dia. Kita punya keberanian untuk berdoa, kita punya keberanian untuk meminta, kita punya keberanian untuk menuruti segala perintah dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tetapi jika hati kita menuduh kita, kamu melakukan ini, dengarkan saudara. Itu merupakan tanda-tanda bahwa engkau sudah masuk di dalam jeratan pekerjaan iblis. Dan itulah waktunya engkau harus menghentikan segala sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Jikalau hati nurani kita berhenti menuduh kita, maka kita sudah clear dengan Tuhan. Kalau hati kita menuduh kita urusi, bereskan itu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyingkirkan. Dan inilah perintahnya supaya kita percaya dalam nama Yesus Kristus, anaknya, supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Tapi jikalau hati kita nggak beres, hati kita itu tidak tenang di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang salah, maka saudara bereskan, maka Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Dan hati kita adalah tanda kita itu terikat atau tidak. Nah, kalau kita terikat, lalu kita mengesampingkan tuduhan-tuduhan yang ada di dalam diri kita dan terus melanjutkan dosa kita, berarti saudara memberi ruangan kepada pekerjaan iblis. Di situ saudara mengizinkan saudara diikat oleh kuasa kegelapan. Sampai di sini saudara, saya berharap kita tidak diikat oleh kuasa kegelapan, melainkan kita hidup di dalam kebenaran supaya kita dipulihkan, bahkan kita beroleh hak penuh dalam kerajaan Allah. Saudara, orang percaya itu di dalam firman Tuhan yang sudah kita bacakan tadi, harusnya dia tidak terikat. Harusnya dia bebas. Harusnya rantai-rantai dan membelenggu yang membelenggu dia itu lepas. Karena ada benih Allah. Makanya orang percaya itu harusnya punya 8 ciri-ciri ini. Dia tidak dapat berbuat dosa lagi. Jika dia tergoda untuk berbuat dosa, hati akan menuduh. Orang percaya yang kedua harusnya tetap tinggal di dalam Tuhan. Tidak keluar dari Tuhan. Habitatnya adalah takut akan Tuhan. Habitatnya adalah memuji dan menyembah Tuhan. Habitatnya adalah mengenal Allah. Habitatnya adalah tinggal dan sukacita di dalam pengurapan. Jadi saudara, orang percaya itu harusnya terus-menerus dipenuhi dengan Roh Kudus. Terus-menerus ada di dalam Dia. Terus-menerus haus dan lapar akan Tuhan. Yang ketiga saudara, orang percaya itu harusnya mampu melihat Tuhan. Kalau kita tidak mampu melihat Tuhan, berarti kita sudah dibutakan. Antara dua, dibutakan karena dosa, atau dibutakan karena memang kita tidak sungguh-sungguh mengenal siapa itu Tuhan. Dan saudara, orang percaya harusnya yang keempat, sama seperti di dalam 1 Yohanes 3 katakan, kita mengenal Dia. Orang yang mengenal Dia bahkan setiap hari berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia dengan cara apa? Hidup di dalam firman, hidup di dalam iman, hidup di dalam pengurapan. Yang keenam saudara, benih ilahi tetap ada di dalam dia. Tidak ada benih ilahi yang mati di dalam orang percaya. Karena firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus 15 ayat 7 saudara, bahwa setiap orang yang percaya telah mengalami yang namanya kelahiran baru. Nah, saudaraku, 2 Korintus 5 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia sudah ada ciptaan baru. Dia ada benih ilahi di dalam dia. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, ia ciptaan baru, bukan manusia yang lama. Dan jika ia adalah ciptaan baru, benih ilahi tetap ada di dalam dia. Namanya benih saudara. Benih itu punya fungsi untuk terus bertumbuh, terus menerus bertumbuh. Benih ilahi itu ibarat satu embrio kehidupan yang akan terus menghasilkan buah. Kalau benih itu tetap benih, kecil, tidak bertumbuh, maka saudara itu kemudian lahirnya prematur, cacat, tidak bertumbuh. Saudara, benih ilahi yang sehat itu akan melewati masa pertumbuhan dengan normal. Dia akan bertumbuh dari benih yang kecil, kemudian dia bertumbuh menjadi benih yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, berbuah. Tapi kalau benih ilahi dia tetap hanya benih, sudah bertahun-tahun hanya benih, sudah bertahun-tahun hanya biji yang keluar daun kecil.
saudara tidak akan mungkin ada pertumbuhan seperti itu. Kalau saudara betul-betul mengalami lahir baru, benih ilahi ini akan tumbuh, 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 dan tumbuh. Makanya yang Tuhan tuntut adalah buah. Orang percaya harusnya bukan cuma benih, tetapi bertumbuh dan menghasilkan buah. Nah saudara, kalau orang-orang percaya dia hanya tetap menjadi sebuah benih biji yang tidak bertumbuh, dia terikat, kerdil, tidak bertumbuh. Saudara, ini tanda-tanda awas orang percaya yang masih terikat. Berarti dia memberi dirinya terhadap pekerjaan iblis. Yang ketujuh, orang percaya harusnya tidak lagi belajar tentang kasih. Karena Allah adalah kasih. Kasih ada di dalam dia. Jadi jangan ajari orang Kristen tentang kasih. Karena dia adalah orang yang tinggal di dalam Tuhan. Kasih Allah otomatis ada di dalam diri orang percaya. Dia tidak mungkin membenci. Dia tidak mungkin akan membunuh saudaranya. Karena kasih itu adalah tanda-tanda natural dari orang yang hidup di dalam Allah. Jadi tidak mungkin orang percaya tidak mampu mengasihi. Sangat mustahil orang percaya membenci. Jika dia membenci, sekali lagi, itu keterikatan oleh keputusannya mau tinggal dalam pekerjaan iblis. Yang kedelapan, saudara, orang percaya itu kan harusnya sudah berpindah dari maut. Itu sudah kita baca tadi di dalam 1 Yohanes 3, saudara. Sudah berpindah dari maut. Kenapa pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan masih ada di dalam diri orang percaya? Sekali lagi, jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu firman Tuhan. Orang yang memberi kesempatan kepada iblis, dia memberikan pekerjaan kuasa kegelapan masuk di dalam diri dia, mengikat orang percaya. Sekali lagi, kemarin saudara boleh baca kembali, renungkan kembali firman Tuhan yang saya sudah bagikan. Luput dari hawa nafsu duniawi, itu ada efek domino. Saudara jatuh di dalam dosa percabulan, saudara menutupinya, saudara mulai berdusta. Saudara mulai berdusta, saudara tutupi dengan dosa yang lain. Akhirnya saudara melakukan penyangkalan diri terhadap pekerjaan roh. Ketika saudara mulai melakukan penyangkalan diri terhadap pekerjaan roh, imbasnya akan ada di dosa-dosa yang lain. Jadi saudara, satu akar dosa akan menimbulkan efek domino kepada dosa-dosa yang lain. Dalam rumah tangga, ketika dosa percabulan perzinahan itu terjadi, akan diikuti dengan dosa dusta. Kemudian dari dosa dusta, mulai pembagian nafkah tidak seimbang. Di dalam rumah tangga yang sudah terjadi kekacauan, pembagian nafkah tidak seimbang. Akhirnya terjadi keruntuhan ekonomi dalam keluarga dan lain sebagainya. Saudaraku, dosa yang mengakibatkan efek domino yang begitu besar, akhirnya membuat orang-orang yang sudah ditinggal di dalam kehidupan, kebenaran, sudah dicatat namanya dalam kitab kehidupan. Kalau engkau izinkan pekerjaan iblis terjadi, engkau yang harusnya sudah berpindah ke dalam maut, jatuh lagi, saudara. Kita tidak mau ini terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Orang percaya harusnya tidak berbuat dosa lagi, tetap berada di dalam dia, mampu melihat dia dalam segala keadaan, mampu mengenal dia, mampu berbuat kebenaran, benih ilahi tetap ada di dalam dia, mampu mengasihi saudaranya, dan tidak lagi tinggal di dalam maut, tapi sudah berpindah dari maut, dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Itu destiny kita orang percaya. Dibebaskan, dipulihkan, bahkan berkemenangan lebih daripada pemenang. Tapi mengapa saudara orang Kristen masih bisa terikat? Ini ayat yang kita baca kemarin. Ini penting sekali saudara. Penting sekali bahwa orang percaya, sudahlah tinggalkan dosa masa lalu. Jangan jatuh lagi. Ayat 20 ini menjadi warning saudara. Jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah already dan telah melepaskan diri dari kecemaran dunia. Artinya sudah bebas, sudah putus dari dosa-dosa masa lalu. Tapi coba lihat, terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Saudara, lebih buruk daripada semula akibat dari mengulangi kejatuhan dosa pada bagian masa lalu manusia lama mereka. 2 Korintus 5 ayat 17, engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kenapa harus kembali kepada masa lalu? Kenapa harus kembali pada kecemaran-kecemaran dunia? Terlibat lagi di dalamnya. Berbicara keterlibatan, berbicara mengikatkan diri kembali. Berbicara mengikatkan diri kembali artinya membiarkan diri terbelenggu. Padahal sudah mengalami pengenalan akan Tuhan. Akibatnya sangat buruk. Keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kenapa lebih buruk? Kalau yang dulu belum mengenal Tuhan. Sekarang lebih buruk karena sudah mengenal Tuhan. Artinya saudara mengkhianati kebenaran.
Artinya saudara yang sudah dibawa keluar dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib, kembali kepada masa lalu, mengkhianati Tuhan dengan sadar. Makanya firman Tuhan katakan di dalam ayat 21 dan 22 di dalam 2 Petrus 2. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik. Nah saudara, berbalik ini tidak baik. Berbalik dari perintah kudus itu tidak baik. Ayat 22, bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, destiny dari seekor hewan seperti ternak babi ini, dia itu selalu ingin tinggal di dalam pekerjaan-pekerjaan yang di dalam habitat yang kotor. Tapi destiny orang percaya itu sudah diberikan destiny yang baru, benih ilahi. Kenapa saudara mau kembali ke kubangan? Kubangan itu kotor, bermain-main dengan api, saudara pasti akan hangus terbakar. Anjing kembali ke muntahnya, babi kembali lagi ke kubangannya. Tidak ada bedanya dengan anjing atau babi yang tidak menyadari habitatnya. Mereka adalah hewan-hewan tanpa akal. Tetapi orang benar adalah orang-orang yang hidup dengan akal. Makanya akal pikiran ini firman Tuhan katakan, aku melayani Tuhan dengan rohku, aku juga melayani Tuhan dengan akal budiku. Akal budi ini harus diisi dengan kebenaran firman. Mengapa orang percaya terbelenggu lagi? Satu ayat firman Tuhan di dalam Lukas 11 berkata, apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, dan karena ia tidak mendapatkannya, dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, iblis yang pernah bercokol di dalam tubuh dan diri manusia, dia sudah kenal. Dia kenal siapa itu Priscilla, dia kenal siapa itu Pak Budiman, dia kenal itu siapa Pak Joko misalnya, dia mengenal siapa itu bapak-bapak punya kelakuannya di masa lalu, dia kenal. Begitu hidup di dalam Tuhan, bersih. Nah, iblis ternyata suka dengan rumah yang bersih tapi kosong. Tidak ada Tuhan di sana. Kalau saudara berhenti memuji menyembah Tuhan, saudara berhenti mengundang Tuhan dalam hidup saudara, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Akhirnya, sama seperti di dalam 2 Petrus 2 tadi katakan, keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Jadi hati-hati saudara. Kejatuhan yang kedua setelah mengenal Tuhan membuat manusia lebih buruk. Itu sebabnya jauh lebih sulit melayani orang yang sudah pernah lahir baru dan jatuh, daripada melayani seseorang yang belum pernah mengalami lahir baru. Lebih gampang melayani orang yang belum pernah lahir baru daripada orang yang sudah berulang-ulang jatuh di dalam kecemaran dosa. Jadi perempuan yang jatuh bangun di dalam dosa perzinahan, percabulan, perselingkuhan, padahal dia sudah mengalami Tuhan. Saudara, ingat baik-baik ini. Saudara akan sulit dipulihkan kalau tidak sungguh-sungguh. Kata kuncinya, kalau mau dipulihkan, itu ada di dalam Ibrani 6. Mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, pernah menerima pelayanan roh, pernah menerima karunia roh, pernah berbahasa roh dan lain sebagainya, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, ingat, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian. Namun ada kata hingga mereka bertobat. Jadi masih ada kesempatan. Orang Kristen yang terikat, orang Kristen yang jatuh bangun di dalam dosa perzinahan, percabulan, harus bertobat dengan sungguh-sungguh. 7 kali lipat lebih bersungguh-sungguh daripada sebelumnya. Karena apa? Karena saudara sudah menerima roh yang kudus, roh yang baru. Ketika saudara dengan sadar melakukan kejatuhan itu lagi, harus bertobatnya itu sangat sungguh-sungguh. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga puji Tuhan diberi kesempatan kalau bertobat. Kalau tidak, mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi dirinya mereka dan menghinanya di depan umum. Saudara, sungguh-sungguh bertobat. Engkau yang sudah jatuh, mencemarkan diri lagi dan keadaanmu lebih buruk daripada semula. Engkau memandang rendah salib Tuhan. Saudara harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, saudara, orang percaya harusnya ke-8 hal itu. Kenapa jatuh dan terikat lagi? Yang pertama karena dia mencemarkan diri lagi di dalam kecemaran yang sebelumnya. Berbuat dosa lagi. Buka celah, keluar dari dia, keluar dari Tuhan, keluar dari kasih karunia Tuhan. Akibatnya dibutakan. Nah saudara, paling parah kalau orang yang sudah lahir baru, sudah pernah mengecap, kemudian berbuat dosa lagi, dia dibutakan.
karena dia memandang rendah salib Tuhan. Makanya Ibrani 6 dikatakan tadi, dia sudah menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka sendiri dan menghinanya di depan umum. Jadi dia perlu ekstra bertobat. Dan dia sudah dibutakan. Dia ada di dalam Tuhan, tapi dia melakukan dosa pakai kalung salib lagi. Saudara sudah dibutakan. Kenajisan yang membutakan. Karena saudara melakukan dengan sadar. Nah saudara, orang yang jatuh dan terikat lagi dari perbuatannya. Dia dari mulutnya mengenal Tuhan. Dari perbuatannya seolah tidak mengenal Tuhan. Makanya sulit saudara menegur orang yang sudah mengenal Tuhan. Karena mulutnya pandai memperkatakan firman. Tapi dari perbuatannya sesungguhnya dia seolah tidak mengenal Tuhan. Yang kelima, kenapa jatuh dan terikat lagi? Karena melakukan kecemaran, jatuh lagi saudara. Yang keenam, jatuh lagi dalam manusia lama. Apa yang dia lakukan dulu, dia lakukan lagi. Yang ketujuh, kenapa jatuh dan terikat lagi? Dengan keputusannya dia membenci saudara, tidak mau mengasihi, maka orang itu tidak ada di dalam kasih Allah. Kenapa jatuh dan terikat lagi? Karena dia sudah sungguh-sungguh dibinasakan. Dia sudah dihapus dari kitab kehidupan. Dia sudah sungguh-sungguh murtad. Saudara, Lucifer saja, seseorang yang melayani di dalam rumah Tuhan, bisa mengalami kejatuhan. Lucifer saudara, seorang malaikat Tuhan. Apalagi saudara kalau tidak mau sungguh-sungguh. Makanya, ciri-ciri orang Kristen yang terikat lagi, besar pandang entengnya. Besar pandang entengnya terhadap kasih karunia Tuhan. Makanya saudara jangan salahkan Tuhan kalau namamu sudah tidak ada lagi di dalam kitab kehidupan. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Saudara, maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, yang sudah Kristen, tapi masih terikat, jatuh bangun di dalam dosa. Kenapa saudara masih jatuh bangun? Karena yang saudara ikuti adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, keinginan yang menuruti kedagingan saudara. Sampai di sini saudara, perkara dosa mengakibatkan masalah di dalam kehidupan orang percaya. Biarlah kita dengan sungguh-sungguh mau meninggalkan dosa. 7 level kejatuhan dosa. Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa, mereka menerima satu tawaran. Tawaran ini bisa dipertimbangkan, saudara. Tawaran ini bisa dipertimbangkan baik buruknya. Jadi saudara, level kejatuhan dosa. Yang pertama masih ada penawaran. Suamimu kan itu kayaknya udah gak sayang lagi samamu. Kayaknya kamu perlu cari yang lain deh. Itu teman yang chatting-chatting kamu itu kemungkinan dia menyenangkan. Itu yang chatting-chatting kamu kayaknya dia bisa mengerti apa yang kamu rasakan. Tidak seperti suamimu, tidak seperti istrimu, tidak seperti sahabat-sahabatmu yang lain. Jadi diawali dengan tawaran. Tawaran ini kelihatannya baik. Lalu manusia mempertimbangkan. Ketika dia mempertimbangkan di dalam hati, disitulah dia punya peluang untuk mengambil keputusan. Nah, saudara, level kejatuhan dosa yang pertama, dia punya tawaran, dia pertimbangkan dengan sadar. Awalnya dia tidak mau. Enggak lah, jangan, itu enggak baik, jangan, aku tidak mau tergoda. Makin lama, diberikan alasan yang lebih banyak lagi. Kan begini, saudara, iblis itu adalah marketing yang paling hebat. Marketing yang paling luar biasa. Ketika iblis mencoba Yesus di padang gurun dengan 3 pencobaan yang mendasar, yang begitu besar, dia mundur. Tapi dikatakan di situ, menunggu waktu yang baik. Pencobaan saudara berawal dari sebuah penawaran. Ada untung ruginya di situ. Lalu ketika kita mulai melihat keuntungan dari penawaran iblis yang menggoda itu, saudara mulai mempertimbangkan, akhirnya jatuh di dalam level yang kedua, tergoda. Iblis menggoda Hawa, dia tergoda. Wah bagus ya, betul mungkin penawaran dari iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu akan berpikiran seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia pikir-pikir, betul juga ya. Makanya saudara, diawali dari logika. Dari logika ini kita mengambil keputusan-keputusan dan pertimbangan yang salah.
Kalau logikanya udah muncul, iya benar ya, suami saya itu kok kalau saya melayani dengan buruk selalu dia marah-marahi. Mungkin dia udah nggak sayang lagi. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini mulai masuk di otak, dan otak ini mulai mempertimbangkan. Dulunya yang dia lihat perempuan ini kok, perempuan penggoda ini nggak menarik hatinya. Tetapi karena pertimbangannya begini, istri saya sudah nggak baik lagi. Mungkin perempuan ini bisa menawarkan sesuatu yang baik. Dia mulai melihat godaan itu sebagai sesuatu yang relevan, sebagai sesuatu yang masuk akal. Masuk akal ini. Karena tawarannya pertama udah masuk. Mulai tergoda, dan ketika godaan itu masuk, dia sudah tidak bisa membedakan ini perbuatan jahat atau tidak. Dan ketika dia sudah digoda, dia masih bisa, jangan. Nah, godaan ini semakin ditambah dengan logika yang bilang, boleh. Nggak apa-apa. Kan kamu cuman, ya refreshing lah. Kamu jangan lebih dalam lagi. Lalu kemudian masuk ke dalam level berikutnya, terpikat. Nah, kalau sudah diterpikat dengan dosa, saudara mulai bertindak kalau dalam sesuatu yang lebih dalam lagi. Nah, ketika saudara mulai jatuh, ternyata saudara melihat, wah, dosa itu enak. Masuk di dalam level 4, saudara sudah sangat terikat, yaitu mulai menikmati dosa. Di level ini, seseorang yang sudah menikmati dosa, jangan harap dia bisa mendengarkan teguran. Karena dia di dalam posisi menikmati. Posisi menikmati, ada keuntungan, ada benefit dari dosa yang dia lakukan. Kalau hari ini saya tinggalkan benefit ini, maka saya akan mengalami kerugian-kerugian. Nah, saudaraku ini berkati. Kemudian karena dia begitu menikmati, semakin masuk dalam level yang lebih lagi, yaitu dibutakan. Orang yang sudah dibutakan, jangan mimpi bisa ditegur. Orang Kristen yang sudah masuk di dalam level menikmati, membutakan, benih ilah yang ada di dalam dia tidak bertumbuh, bahkan hampir mati. Posisi membutakan ini, saudara, akan membuat orang Kristen itu tidak mampu mengerti firman. Kemudian dia masuk dalam level berikutnya, dosa ini mengikat. Sampai di level ini dia tidak bisa lepas lagi dari dosa itu. Sampai di level ini, saudara, hanya kasih karunia Allah yang menyelamatkan dan keputusannya untuk meninggalkan dosa. Level yang paling berat, dia tidak mau melepaskan diri, dia memutuskan untuk ke sana, dia hanyut di sana, masuk dalam level dosa membinasakan. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Yesus datang untuk memberi hidup dalam segala kelimpahan. Segala pikiran dan pertimbangan yang membawa kita ke dalam level dosa yang lebih dalam lagi, itulah yang membawa saudara menjadi orang Kristen yang terikat. Saudara masih punya kesempatan? Ya, masih punya kesempatan, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, 5 hal di sini yang kita harus miliki supaya kita dibebaskan dari segala dosa. Yang pertama, sebelum segala memutuskan segala sesuatu, ujilah segala roh, saudara. Ada banyak nabi-nabi palsu, ada banyak kuasa-kuasa iblis yang menjerat. Demikianlah kita mengenal roh Allah jika setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikris, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang sekarang dan dia sudah ada dalam dunia. Saudara, ayat yang pertama, jangan percaya kepada setiap roh. Ujilah roh itu, sebab banyak nabi-nabi palsu. Ujilah segala roh, saudara. Saudara tidak mau menjadi Kristen yang terikat? Ujilah segala roh. Segala macam bentuk pertimbangan yang mengakibatkan saudara mengalami yang namanya kegoncangan, tergoda, terpikat, makanya saudara harus menguji segala roh. Yang kedua, firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Kita berkata bahwa Tuhan di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, tapi kita harus tinggal di dalam roh itu. Dan roh itulah yang mampu mengalahkan dunia. Nah, orang dunia berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Makanya kita yang tinggal di dalam Tuhan jangan mengikuti perkara-perkara duniawi. Barang siapa tidak berasal dari Allah, itu mengikuti keinginan duniawi. Tapi kita berasal dari Allah dan kita mengenal Allah. Kita harus mengenal mana itu roh kebenaran, mana itu roh yang menyesatkan. Saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jikalau kita tinggal di dalam kasih,
maka kita tidak akan menyakiti pasangan kita, saudara kita, karena orang yang tinggal di dalam Roh Allah mengalahkan dunia. Yang ketiga, saudara, miliki iman. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah kasih kepada Allah kita, bahwa kita mengasihi Allah, bahwa kita mengasihi Allah melakukan perintah-perintahnya. Kasih kepada Allah itu tidak berat. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, saudara mau mengalahkan ikatan kuasa kegelapan, miliki iman yang mengalahkan dunia. Amin. Tinggal di dalam Roh Allah, ujilah segala roh, tinggal di dalam Roh Allah yang mengalahkan dunia, dan miliki iman yang mengalahkan dunia. Yang keempat, berdoa, saudara. Berdoa. Kalau ada seorang yang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi tentang itu kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tapi dia yang lahir dari Allah melindungi, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saudara, kunci untuk luput dari hawa nafsu dunia yang menyesatkan, kunci untuk menjadi orang Kristen yang diluputkan dari segala ikatan, berdoa sampai memiliki pengertian dan pengenalan. Berdoa sampai Tuhan memberikan hikmat pengenalan akan Tuhan, sehingga kita dapat membedakan mana pertimbangan yang baik, mana pertimbangan yang buruk, dan kita lepas dari kuasa dosa. Saudara, untuk mau putus dari kuasa ikatan dosa, itu nggak gampang. Makanya harus berdoa minta pengenalan dan pengertian yang benar. Saudara pernah punya pengalaman putus dengan mantan pacar yang salah? Itu nggak gampang, tahu saudara? Memutuskan satu ingatan, memori yang sudah lama terikat di dalam pikiran kita. Itu harus betul-betul minta pengenalan akan Tuhan. Putuskan segala sesuatu yang mengikat dengan cara apa? Brainwash dengan pengenalan pikiran-pikiran Kristus, pengenalan akan Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa, baca firman. Yang terakhir, saudara mau lepas dari ikatan belenggu kuasa-kuasa kegelapan, waspada terhadap segala berhala. Lihat di gambar ini, saudara. Seseorang yang tidur nyenyak dengan pikiran hanya uang, saudara. Ya, saudara, karena penyembahan berhala, maka seseorang itu tidak bisa lepas. Dia diikat, dibelenggu. Waspadalah terhadap segala berhala. Kalau kita mau dibebaskan, putuskan segala ikatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi 5 hal ini, saudara. Ujilah segala roh, dan hidup di dalam doa, hidup di dalam iman, hidup di dalam firman. Putuskan dari segala yang jahat, maka saudara akan mengalami kelepasan. Saya akan tutup dengan beberapa ayat. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, supaya kamu mendapatkan upah sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadilah orang Kristen yang tetap tinggal di dalam kasih Tuhan. Jangan mau digoda, ditipu, dipikat, bahkan dibutakan, apalagi dibinasakan. Amin. Waspada, jangan kehilangan apa yang sudah engkau kerjakan. Kata Rasul Yohanes kepada orang-orang yang dia muridkan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara, ketika kita hidup dalam kebenaran, maka kita lepas dan bebas dari ikatan. Mari saudara, dosa adalah akar permasalahan yang paling besar. Saudara putuskan dengan masalah dosa, rumah tangga akan dipulihkan, pelayanan akan dipulihkan, pekerjaan akan dipulihkan, dan lebih dari semuanya itu, orang-orang yang hidup dalam kebenaran, dia akan masuk dalam kerajaan Allah. Mari berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, akar dari segala masalah adalah cinta akan uang, cinta akan dosa, dan akar dari segala masalah adalah dosa yang membutakan, bahkan membinasakan. Kami berdoa agar anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran.
Kami berdoa agar anak-anak Tuhan mengalahkan yang jahat. Dan inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Oleh karena Allah yang hidup. Bapa, kami berdoa, kami yang sudah menerima benih ilahi, jangan biarkan benih itu mati, tidak bertumbuh, dan tidak menghasilkan buah. Kami berdua benih ilahi itu terus tumbuh. Jadilah orang-orang percaya yang tahu membedakan mana godaan dan cobaan. Dan kemudian kami tinggal dalam kebenaran, hidup dalam iman, di dalam doa, mengenal firman, mengenal Allah yang hidup. Sehingga kami diluputkan, kami dibebaskan, kami bertobat dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan urusan dosa, maka kami akan mendapatkan kehidupan kekal yang sebagai hak penuh kami dalam kerajaan Allah. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami selesai dengan masa lalu kami selesai dengan dosa kami, dan kami mau hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam hak penuh kerajaan yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Yesus, keluarga-keluarga yang dipulihkan, keluarga-keluarga yang diberkati, anak-anak Tuhan yang dipulihkan dan diurapi, sama-sama katakan haleluya. Shalom and God bless you. Engkau lebih daripada pemenang. Amin.